Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafitri Pulungan dari jurusan Agribisnis, Fakultas Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Nah, pada saat ini saya berada di semester 5 dan di sini saya akan memaparkan mengenai laporan akhir mahasiswa program magang Wirausaha Merdeka angkatan 2 tahun 2023. Nah, sebelum memasuki materi yang ada atau yang terdapat di dalam laporan saya akan membahas dahulu atau memberitahu dahulu poin-poin penting yang akan saya bahas selama pembuatan laporan magang saya. Nah, ada 4 poin penting, ada 4 bab judul yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi 2 subjudul, yaitu latar belakang dan juga tujuan dari program Wirausaha Merdeka angkatan 2 tahun 2023 ini terbentuk. Bab kedua adalah itu analisis situasi dan perencanaan program. Di bab 2 ini juga terdapat 2 subjudul. Yang pertama adalah analisis situasi dan yang kedua adalah perencanaan program. Bab 3 itu membahas persiapan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Nah, di bab 3 ini juga terdapat 3 subjudul. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan dan yang ketiga adalah hasil yang dicapai. Bab terakhir adalah penutup, di mana penutup ini terdapat kesimpulan dan saran, kesimpulan mengenai kegiatan selama lebih kurang 6 bulan dan saran terhadap program yang telah saya ikuti selama lebih kurang 6 bulan. Baiklah, setelah ada kesimpulan dan saran, di bawahnya juga saya melampirkan beberapa data. Yang pertama ada rencana program dan kegiatan, yang kedua ada kegiatan mingguan, dan yang ketiga adalah dokumentasi magang saya. Kita akan bahas dan kupas satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang dari program Wirausaha Merdeka ini adalah setelah disurvei pada tahun 2021 sebesar 13,17% dari seluruh angka pengangguran di Indonesia itu 13,17% ini adalah pengangguran terdidik, di mana pengangguran terdidik ini dimaksud adalah pengangguran yang telah lulus dan menjadi sarjana. Nah, hal ini menjadi latar belakang program-program MBKM dibuat, sehingga diharapkan ketika kita masih kuliah dan mengikuti program ini, kita itu memiliki skill entrepreneurship. Jadi kalau misalnya kita mengikuti program Wirausaha Merdeka ini, si pihak penyelenggara dan juga Kemendikbudristek berharap penuh dan berharap besar kepada kita bahwa setelah kita mengikuti program ini, kita bisa nih memiliki skill entrepreneurship sehingga kita itu mempunyai nilai jual di pasar. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan dari program ini dibuat. Nah, tujuan dari program ini itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah memahami prosedur kerja. Yang kedua adalah mengetahui teknik dalam berjualan dan mempromosikan produk secara offline dan online yang tepat dan benar. Yang ketiga, mempelajari tahap-tahap dalam pembuatan produk dan juga mengenali jenis bahan apa sih yang digunakan kalau kita membuat suatu produk. Yang keempat adalah meningkatkan dan mengaplikasikan ilmu digital marketing pada saat pemasaran secara online. Nah, di dalam proses pembelajaran selama magang ini ada yang namanya mata kuliah digital marketing, di mana digital marketing ini itu berisi gimana sih cara tepat dan jitu kita bisa menguasai pasar secara online. Seperti itu. Selanjutnya adalah bab 2, di mana bab 2 ini adalah analisis situasi. Analisis situasi itu apa sih? Analisis situasi itu gimana sih keadaan sekitaran lingkungan magang kita selama lebih kurang 6 bulan ini. Nah, kita harus tahu dulu kalau misalnya universitas penyelenggara di Sumatera yang saya ikuti selama lebih kurang 6 bulan adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan UMSU ini itu terdapat di beberapa UMSU ini terdiri dari beberapa gedung. Salah satunya gedung Arca, yang kedua adalah gedung Jalan Kapten Muhtar Basri. Nah, kebetulan kegiatan ini itu diselenggarakan di Kapten Muhtar Basri. Nah, UMSU juga memiliki pusat kewirausahaan, inkubasi, pusat pengembangan kewirausahaan, inovasi dan inkubator bisnis atau yang lebih dikenal dengan nama Puskibi. Nah, Puskibi inilah yang menaungi lebih kurang 2 tahun secara berturut-turut kegiatan Wirausaha Merdeka.
Nah, selanjutnya tujuan dari Wirausaha Merdeka UMSU ini yang pertama adalah mengembangkan layanan konsultasi, yang kedua adalah mewadahi dan menyalurkan kreativitas mahasiswa dan juga dosen, yang ketiga mengembangkan program-program penelitian dan pengembangan di bidang kewirausahaan, yang keempat mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat di bidang kewirausahaan juga, yang kelima meningkatkan pengelolaan kegiatan kewirausahaan yang lebih terkoordinasi dan bersinergi di seluruh perguruan tinggi, yang keenam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kewirausahaan secara terpadu dan dinamis bagi sivitas akademika. Jadi sivitas akademika ini ada dosen, ada alumni, dan ada dosen, ada mahasiswa dan juga tenaga pendidik. Yang ketujuh menumbuh kembangkan wirausaha berwawasan ekonomi kreatif dan mandiri. Kedelapan meningkatkan keikutsertaan dalam kompetisi kewirausahaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas UKM mitra. Di sini juga dipaparkan mengenai visi dan misi dari Wirausaha Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi visi dari WMK di UMSU ini adalah sebagai pusat pengembangan kewirausahaan yang unggul dan mendukung visi dan misi dari pihak universitas penyelenggara. Misi, menyelenggarakan layanan kewirausahaan bagi sivitas akademi dan alumni yang berwawasan ekonomi kreatif dan mandiri, menyelenggarakan penelitian, pengabdian, dan pengembangan kegiatan kewirausahaan bagi sivitas akademi, alumni, dan seluruh masyarakat. Yang ketiga menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru di lingkungan kampus, dan yang terakhir adalah membentuk jejaring dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kewirausahaan. Di sini juga terdapat struktur organisasi dari WMK UMSU. Selanjutnya adalah rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan ini itu udah disusun sama Kemendikbudristek ke dalam 3 bagian besar, ke dalam 3 poin besar. Yang pertama adalah pre-immersion, yang kedua adalah immersion, dan yang ketiga adalah post-immersion. Seperti itu. Selanjutnya adalah bab 3, di mana bab 3 ini berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Nah, di dalam persiapan ini terdapat beberapa faktor penting. Yang pertama adalah surat rekomendasi dari PT asal ke perguruan tinggi pelaksana atau penyelenggara. Yang kedua, membuat pernyataan akan mengikuti program Wirausaha Merdeka ini hingga selesai. Dan yang ketiga, melampirkan surat pernyataan bahwa orang tua setuju dan mengetahui bahwasanya kita sebagai peserta itu melaksanakan program Wirausaha Merdeka di UMSU. Selanjutnya adalah membuat motivation letter. Nah, motivation letter ini isinya tuh latar belakang dan apa sih yang membuat kita terdorong untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan merdeka. Yang lainnya, yang terakhir adalah membuat laporan. Nah, laporan proposal bisnis inilah yang menjadi salah satu penentu kita itu bisa masuk nggak ke dalam program ini, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program itu juga mempunyai timeline-nya sendiri. Yang pertama ada sosialisasi WMK tahap pertama, yang kedua pendaftaran dan seleksi WMK UMSU dibarengin dengan sosialisasi WMK tahap 2, selanjutnya pembekalan tenaga pengajar dan narasumber praktisi, selanjutnya opening ceremony dan pembekalan mahasiswa WMK, ada pre-immersion, ada pembekalan DPL mentor dan coach, selanjutnya ada tahap immersion, selanjutnya ada tahap post-immersion. Nah, post-immersion atau yang disebut dengan demo day atau juga kita bisa kenal dengan namanya expo, itu adalah tahap terakhir dari timeline kegiatan Wirausaha Merdeka. Selanjutnya apa sih hasil yang dicapai? Nah, hasil yang dicapai ini selama saya melaksanakan program Wirausaha Merdeka selama lebih kurang 6 bulan itu adalah yang pertama, saya bisa dan tahu gimana cara membuat proposal bisnis yang benar. Nah, sejauh saya jika dibandingkan dari proposal bisnis yang pertama kali saya ajukan ke UMSU, itu sangat berbeda jauh dengan proposal bisnis yang sebenarnya diinginkan oleh para investor dan juga pemerintah. Kalau kita pengen didanai pemerintah, itu bukan proposal bisnisnya itu punya kriteria dan ketentuannya sendiri. Yang kedua itu adalah menciptakan produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kita tuh sebagai produsen ataupun sebagai penjual, kita tuh nggak bisa menjual atau menciptakan produk yang kita mau, tapi kita harus tahu pasar ini butuhnya apa, konsumen itu maunya apa, seperti itu. Yang ketiga adalah memahami kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen terhadap suatu produk, sehingga sebagai produsen ataupun penjual dapat menghasilkan produk mutakhir yang menjadi barang kepercayaan konsumen. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap produk yang dijual sehingga konsumen akan tetap loyal dan setia kepada produk yang kita pasarkan. Karena
karena produk kita ini akan terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan konsumen. Yang kelima, mengidentifikasi pasar dan juga mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dengan cepat dan tepat. Yang keenam adalah bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, bekerja sama dan berkolaborasi ini menjadi satu hal yang paling penting dan yang paling krusial di dalam wirausaha merdeka. Kenapa? Karena ternyata kita itu nggak bisa sendiri, dan pada hakikatnya kita itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, sehingga kita sangat butuh yang namanya kerjasama dan kolaborasi antara satu orang dengan orang lain, antara satu produk dengan produk lain, sehingga produk kita ini bisa survive dan juga bisa berkelanjutan di masyarakat, seperti itu. Yang terakhir adalah penutup, di mana penutup ini terdapat kesimpulan dan juga saran. Kalau kesimpulan yang saya dapat selama mengikuti program Wirausaha Merdeka lebih kurang 6 bulan ini, yang pertama adalah Wirausaha Merdeka ini sangat-sangat membuka lebar kesempatan bagi seluruh peserta untuk terus melanjutkan hasil yang mereka dapatkan di kegiatan dan program ini. Jadi program ini sama sekali nggak pernah menuntut kita untuk membalikan modal yang diberikan. Program ini juga nggak menuntut kita untuk berbagi hasil dengan pemerintah, tidak. Jadi yang kedua, program dilakukan sangat efektif dan efisien. Jadi program ini tuh cuma 6 bulan, tapi benar-benar efektif dan efisien serta memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa bagi para pesertanya. Yang ketiga, UMSU juga memiliki pusat inkubator bisnis sehingga mampu menampung berbagai produk hasil wirausaha kita atau hasil dari kegiatan ini, sehingga kita bisa nih berkelanjutan produknya. Yang keempat adalah UMSU juga memiliki halal center. Jadi UMSU ini juga memfasilitasi jika kita itu mempunyai produk ataupun hasil produk kita itu berupa makanan ataupun minuman, pokoknya berbagai produk yang membutuhkan label halal. Nah, UMSU ini juga memiliki yang namanya halal center, sehingga kita sebagai produsen ataupun sebagai penjual juga lebih gampang untuk mendapatkan halal dan bisa bersaing di pasar. Setelah itu, praktisi yang disediakan oleh UMSU juga sangat profesional. Jadi entah itu praktisinya, entah itu narasumbernya, entah itu tenaga pengajarnya, UMSU benar-benar pihak universitas penyelenggara benar-benar memperhatikan kualitas dari masing-masing tenaga kerja, narasumber, dan praktisi, sehingga kita benar-benar bisa belajar dan juga bisa memahami bagaimana sih real time-nya di lapangan kalau kita berwirausaha. Setelah itu, fasilitas yang disediakan juga sangat baik dari tenaga pendidik dan juga baik dari fasilitas berupa pembuatan alat-alat untuk produk kita, exponya, demo-nya, semua benar-benar sudah sangat tepat dan juga sudah sangat pas proporsinya, sehingga para peserta itu nggak perlu khawatir gimana ini, gimana itu, pokoknya semuanya tuh udah diatur sama universitas penyelenggara, sehingga kita menjalankannya itu dengan santai, enjoy, dan hanya fokus sama produk kita. Nggak perlu memikirkan hal lain selain dari produk kita dan bagaimana kita bisa membranding produk kita dan memberikan brand awareness terhadap produk kita. Seperti itu. Sehingga saran yang ingin saya sampaikan itu hampir tidak ada untuk pihak penyelenggara, karena menurut saya baik itu dari Kemendikbudristeknya, baik itu dari program Wirausaha Merdekanya, dan baik itu dari segi ataupun dari aspek universitas penyelenggaranya, semuanya itu udah benar-benar tersusun, mendetail, dan juga sudah tidak perlu lagi dibenahi yang gimana banget gitu, nggak perlu lagi. Jadi semuanya udah hampir komplit dan sudah hampir mendekati perfect. Jadi hanya perlu mempertahankan program dan kinerja serta gimana kita bisa membangkitkan semangat para peserta sehingga tetap bisa berkelanjutan produknya, dan juga calon-calon peserta lain lebih tertarik mengikuti program ini, seperti itu. Di lampiran juga terdapat beberapa program kegiatan seperti yang sudah saya jelaskan di tahap bab 3 persiapan, itu juga sama. Setelah itu ada kegiatan mingguan, ada minggu pertama sampai minggu ke 16, dan juga ada lampiran dokumentasi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.